Selamat datang, ikuti saya. Saya punya Vivo Y28 dan hari ini saya akan melihat perangkat ini untuk pertama kalinya dan juga melakukan unboxing. Jadi mari kita sekarang cari pisau kecil saya. Nah, ini dia, dan kita buka kotaknya dengan sangat berhati-hati dan perlahan-lahan sekali, sedikit demi sedikit. Oke, sekarang perangkatnya sudah keluar dari kotak. Saya ingin pertama-tama membahas sesuatu yang langsung menarik perhatian saya di bagian belakang, yaitu warna perangkat ini. Jadi ini di kamera tidak terlihat sebaik itu. Sayangnya saya tidak tahu bagaimana cara menangkapnya, bagaimana cara menangkap ini dengan cara yang seharusnya ditampilkan. Terlihat cukup gelap dari sudut yang tidak langsung, tapi ketika kamu melihatnya dari depan, saat cahaya memantul dengan sempurna, warnanya menjadi hijau tua yang hangat dan bagus. Dan itu terlihat sangat bagus. Sekarang di kamera semuanya terlihat sangat gelap, dan setiap kali cahaya menyinari. Seperti di sini, seharusnya warnanya seperti yang saya bicarakan ini, tapi kamera tidak benar-benar menangkapnya. Tapi secara langsung itu terlihat sangat bagus. Jadi saya hanya ingin menunjukkan itu jika kamu melihat ini dan belum pernah melihatnya secara langsung, warna perangkat ini benar-benar bagus. Selain itu, plastiknya, sementara saya sudah membahasnya, bagian belakang terbuat dari plastik, itu yang ingin saya katakan, bersama dengan bingkainya. Dan bingkainya juga memiliki warna yang sama, dengan jenis pewarnaan dua nada, seperti ini, di mana warnanya bisa lebih gelap atau lebih terang, tergantung pada cahaya yang menyinari. Tapi ini lebih terlihat seperti logam palsu. Jadi ya, sekarang beralih ke layar. Kami memiliki layar berukuran 65 inci. Layar di sini dengan resolusi yang saya tidak tahu kenapa berbicara hari ini terasa lebih sulit, yaitu 720x 6,12 pixel. Ini adalah LCD IPS dengan refresh rate 90 Hz dan kecerahan sekitar 840 nits. Rasio layar body 83%. Rasio layar terhadap body dan 269 bagus. Pixel per tip. Layar di sini cukup memadai untuk apa yang saya asumsikan. Harga perangkat ini yang akan saya cek sekarang. Oke, saya tidak tahu itu sebenarnya setara dengan apa, jadi saya perlu mencari 507 Dyson 7. Jadi itu sekitar 130 watt kan? Sebenarnya sedikit lebih 140. Jadi itu sekitar sakit kan? Sedikit lebih 140. Ya, sekitar lebih kurang 140 mungkin. Sejujurnya sih ini bukan perangkat dengan harga terbaik, tapi juga bukan harga yang sangat keterlaluan. Jadi untuk sekitar $140 atau dalam rupiah itu sekitar 12. Saya rasa itu adalah rupiah. Nah, jadi ya, ini bukan perangkat dengan harga terburuk. Dan apa yang kamu dapatkan di sini selain itu? Atas layar dan belakang berwarna yang bagus. 6, ada baterai 5000 nm. Ya, dengan pengisian daya kabel 15 watt, meskipun tidak ada charger yang disertakan dalam kotak, tapi kamu mendapatkan kabel. Kami juga memiliki prosesor Dimensity Next 20. Sini yang menggerakkan perangkat ini. Dan tergantung pada opsi mana yang kamu pilih. Yang termurah akan dilengkapi dengan 128 GB penyimpanan dan GB RAM. Saya akan bilang langsung, saya merasa 4 GB di perangkat Android yang menjalankan setidaknya Android 13, mungkin bahkan yang lebih tinggi. Mengingat hal itu, ini pasti akan mendapatkan pembaruan ke Android 14. Saya kira mungkin bahkan 15, karena saya pikir 15 sedang diluncurkan sekarang. Ini mungkin bukan jumlah RAM yang cukup, jadi perangkat ini mungkin terasa lambat. Untuk itu, saya mungkin merekomendasikan memilih 128 dan 6 GB RAM yang merupakan pilihan tengah. Dan yang lainnya, yang terakhir adalah 128 lagi. Kali ini dengan 8 GB RAM. Jadi kamu punya 4, 6 atau 8 GB RAM. Semua dengan jenis penyimpanan yang sama di sini, yaitu 128. Itu juga dapat diperluas menggunakan kartu micro SD. Jadi, itu dia. Ya, sekarang ketika kita berbicara tentang kamera, di bagian depan kita memiliki sensor lebar 8 megapiksel untuk selfie dan video 1080p 3 fps. Di bagian virasi belakang kita memiliki kamera ganda dengan sensor utama 15 megapiksel, Photon Point 8. Sensor kan lebar. Ya, itu akan memungkinkan Anda merekam video pada 1080p dan 30 frame. Ini adalah sensor kedalaman. Ini hanya kamera stiker, Anda hanya memiliki satu kamera. Jadi, itu dia bagaimana dengan kameranya.
secara keseluruhan, saya merasa perangkat ini seharusnya bisa sedikit lebih baik mengingat harganya. Namun saya juga ingin menunjukkan satu hal lagi, bahwa saya sudah membahas unboxing ini, dan saya mendapatkan semua informasi ini dari GSM Arena. Saya hanya ingin memastikan bahwa itu sangat jelas, jadi terima kasih kepada mereka, karena mereka memiliki situs web yang sangat rapi, dengan semua informasi yang tersedia untuk saya. Ini secara teknis adalah perangkatnya, tapi di gambar saya tidak tahu apakah mereka hanya memiliki gambar yang salah atau memang bukan itu. Remnya akan pada dasarnya cepat gulir ke bawah dan lihat sesuatu yang lain. Hanya memastikan bahwa saya benar-benar melihat perangkat yang tepat. Seperti yang saya katakan ini, secara teknis adalah kesan pertama. Saya belum pernah melihat perangkat ini di luar kotaknya sebelum saya mulai merekam ini. Cek spesifikasi beda gambar, pastikan akurat. Dan melihat bagian belakangnya sekarang, tampak berbeda dengan gambar yang ditampilkan di GSM Arena. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa mungkin mereka tidak memiliki akses ke ponsel itu saat mereka atau fotonya sebelum mereka mencantumkan spesifikasi ini, yang sangat mungkin. Jadi mungkin hal yang paling mudah adalah warnanya. Oke, jadi dari segi warna tidak ada sudut merah. Nah, itu menarik. Jadi sejujurnya saya tidak tahu apakah ini yang benar, karena Vivo memiliki Y20s, 4G, dan Y28. Jadi, dan ada satu pun dari mereka yang terlihat seperti ini. Jadi, saya akan tetap pada itu. Sejujurnya, titik ini saya sudah mulai terlibat, tetapi saya tidak yakin apakah apa yang sebenarnya saya berikan kepada Anda tentang spesifikasinya, apakah itu benar. Lihat apakah saya bisa menemukan sesuatu yang lebih. Ada Y28 yang lain. Oh, saya rasa saya tahu apa yang mungkin menjadi masalahnya. Mungkin angkat ini tidak dirilis secara global. Itu sebabnya saya agak kesulitan untuk menemukannya. Tapi saya memang menemukan di situs web resmi Vivo, perangkatnya. Dan kita lihat apakah itu. Oke, jadi spesifikasi ini sebenarnya berbeda, yang berarti apa yang saya katakan sebelumnya tidak benar, seperti dengan cara yang layak tidak benar. Jadi, saya sebenarnya akan melompat melalui ini dengan sangat cepat, karena saya sudah membuang cukup banyak waktu Anda, sejujurnya, dengan memberikan informasi yang salah. Jadi sekarang ini yang benar, langsung dari situs web mereka, dengan perangkat yang terlihat persis seperti ini. Jadi kita memiliki prosesor Helio G85 dengan Android 14, ini adalah inti Octa, dengan 2 inti di 22, dan inti di 18, kecepatan GHz. Kita memiliki 6 atau 8 GB RAM, atau 128 GB penyimpanan, dengan MMC, WAMU1, jenis kapasitas RAM, dapat diperluas, ada sesuatu. Diterapkan di sini, kita memiliki baterai 6000 mAh, jadi lebih baik daripada yang saya baca sebelumnya. Ya, dan ternyata ada dukungan untuk pengisian daya 44W, jadi sebenarnya bisa mengisi daya jauh lebih cepat daripada yang saya temukan sebelumnya. Di atas itu kita memiliki layar 6,68, layar 6,68 inci dengan resolusi 720p, 720x 958, laju penyegaran 90 Hz, 264 pixel per inci, dan kecerahan 1000 nits. Jadi sekali lagi, jauh lebih terang daripada yang saya skripsikan sebelumnya. Dan kamera di sana kita pergi. Kita memiliki kamera depan 8 megapiksel, belakang 50 ditambah 2. Jadi sepertinya kesama. Depan adalah f2.05, aperture megapiksel, belakang adalah f1.8, 50 megapiksel ditambah 24, 2 megapiksel. Nah, yang itu saja. Jadi saya hanya ingin cepat-cepat melalui spesifikasinya, karena saya memang salah menyebutkannya di awal. Dan kesan pertama saya rasa sangat sesuai dengan apa yang ini, yaitu kesan pertama, dan itu salah. Hal terakhir yang ingin saya cek, karena perangkat ini sebenarnya tidak terlihat begitu buruk sekarang, adalah harga sebenarnya yang mungkin sedikit lebih sulit untuk ditemukan. Mengingat saya tidak berpikir ini adalah seperti ponsel yang bisa saya beli di sini. Kan mudah. Maksud saya ya yang global itu, bukan yang ini.
Jadi itu membuatnya agak sulit untuk benar-benar menemukannya, dan yang benar-benar saya temukan daring tersedia di sini. Misalnya di Allegro ada Y28. Awalnya saya temukan dengan RAM 4 GB. Sementara yang ini tidak memiliki opsi RAM 4 GB. Jadi ya saya tidak tahu pasti berapa biayanya. Jadi saya tidak tahu berapa perbandingan harga dan kinerjanya. Jadi dimanapun saya akan tetap di situ. Dan semoga Anda menemukan video yang berantakan ini setidaknya menghibur, dan saya rasa bagian kedua sebenarnya informatif. Dan jika Anda melakukannya, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.